Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Herlina dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam, peserta Diklat Perwakafan, sertifikasi perwakafan. Dalam kesempatan ini, insya Allah, saya akan mempresentasikan simulasi dana abadi di SMA IT Al-Multazam. Sebagai perkenalan, SMA IT Al-Multazam merupakan lembaga pendidikan tingkat SMA yang terakreditasi A dan memberikan layanan pendidikan gratis untuk yatim dan duafa. Dalam memperluas manfaat tersebut dan meningkatkan mutu pendidikan, tentunya dibutuhkan dana yang lebih besar. Maka dibuatlah program dana abadi SMA IT Al-Multazam. Jika melihat pasar rate equity bagi hasil di bank syariah, di deposito bank syariah, rata-rata adalah sebagai berikut. Ada pilihan investasi wakaf uang, bisa di deposito bank syariah, yaitu bagi hasilnya 3,5% dengan pajak 20%. Kemudian di deposito BPRS dengan bagi hasilnya 5% dengan pajak 20%. Ada juga di deposito BMT dengan bagi hasil 7% dengan pajaknya 20%, dan ada di fintech syariah pada bagi hasilnya 15%, kemudian dengan pajaknya 20%. Sehingga dari analisis rate equity di setiap bank syariah, kita melihat dari kebutuhan pendanaan untuk dana abadi di SMA IT Al-Multazam, yaitu kebutuhan pendanaan tersebut ada yang pertama adalah untuk manfaat hasil wakaf uang tersebut 10 juta, kemudian untuk operasional nazirnya 19 juta, sehingga kebutuhan kita dalam pendanaan setiap bulannya adalah 19 juta. Dan dari rate bagi hasil yang untuk mendapatkan 19 juta tersebut, setiap bulan kita memiliki target, harus memenuhi target wakaf uang sebesar 3 miliar. Adapun pilihan investasi yang tadi, kita mengambil teori investasi bahwa investasi itu tidak disimpan dalam satu keranjang atau tidak menyimpan telur dalam satu keranjang untuk menjaga keamanan investasi. Ketika satu hal mengalami kerugian, maka ada satu bagian mengalami kerugian, maka kita memiliki harapan di bagian-bagian yang lain, di investasi-investasi yang lain. Sehingga dari investasi yang tadi yang dengan target kita 3 miliar, kita menginvestasikan pada deposito syariah sebesar 15%, kemudian di BPRS sebesar 20%, kemudian di BMT sebesar 25%, dan di Fintech sebesar 40% untuk mencapai 19 juta tersebut. Nah, dari analisis perhitungan tersebut, kita dapat mengambil perhitungan dari SPWU menginvestasikan 15%, sehingga dalam satu bulan kita akan mendapatkan 1,05 juta. Kemudian di BPRS syariah dengan menginvestasikan 20%, kita akan mendapatkan 1,98 juta. Kemudian di BMT dengan kita menginvestasikan 25%, kemudian kita akan mendapatkan per bulannya 3,48 juta. Kemudian di fintech syariah dengan alokasi 40%, kita akan mendapatkan per bulannya 12 juta rupiah. Sehingga dalam 3 miliar, dengan target 3 miliar, kemudian kita menginvestasikan dalam 4 pilihan investasi wakaf uang tersebut, kita akan mendapatkan hasil dalam hasil per bulan, yaitu dengan target kita tadi kebutuhan dana 19 juta per bulan. Adapun simulasi gitu rencana perhimpunan wakaf uang gitu, kita bisa lihat dalam aplikasi berikut, yaitu analoginya kita target dana kolektifnya 3 miliar, sehingga tadi kita memilih dengan pilihan 1 hadiah dari Wadiah
yaitu 875.400 rupiah per 5 tahun. Kemudian pilihan mudharabah depositonya 12.328.767 rupiah per bulan. Sehingga ketika kita untuk mendapatkan dana target 3 miliar tersebut, jika target estimasinya dalam perhitungan waktu perhimpunannya 2 tahun atau 24 bulan dengan satuan nominal uangnya 50.000, yaitu berarti kita harus melakukan target jumlah wakif per bulannya sebanyak 2.500 transaksi atau orang dengan setiap transaksinya 50.000. Maka dalam jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan kita insya Allah akan mencapai target 3 miliar. Jadi seperti itu untuk simulasi rencana perhimpunan wakaf uang yang kita rencanakan. Mudah-mudahan Allah memudahkan, melancarkan dan memampukan mimpi-mimpi kita. Kemudian selanjutnya rencana tersebut harus tidak hanya berupa rencana di awal, tidak pula hanya berupa impian-impian di awal. Namun yang pertama harus ada rencana penghimpunan wakaf uang yang memang real kita lakukan. Yang pertama adalah terlebih dahulu kita membentuk tim wakaf treasure gitu. Di sini tim-tim di sini yang akan memasarkan, yang akan mempublikasikan program wakaf uang ini kepada masyarakat, kepada wali santri dan kepada halayak umum. Kemudian yang kedua yaitu dengan kita membekali tim wakaf treasure dengan ilmu-ilmu agar mereka paham terkait bagaimana caranya dan bagaimana teknis terkait wakaf uang tersebut, yaitu salah satunya dengan mengikuti diklat tim wakaf treasure. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan wakaf uang. Ini adalah inti dari seluruh rangkaian kegiatan dan rencana kita, bahwa kita tidak, harapannya tidak rencana saja, tidak teori-teori saja, tapi di akhir yang paling penting adalah actionnya, gerakan wakaf uang yang membudaya, yang memang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu barangkali simulasi atau dana abadi SMA ITE Al-Multazam yang saya presentasikan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.